Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini adalah lanjutan pembahasan lengkap gelombang otak theta dengan frekuensi 4-8 Hz transenden diri dengan aspek orientasi nilai. Definisi orientasi nilai. Orientasi nilai merupakan konsep umum yang terorganisasi tentang eksistensi manusia pada alam semesta atau tentang hubungan antara manusia dengan manusia yang lain, baik yang diinginkan maupun yang tidak diinginkan. Definisi orientasi nilai yang lain adalah suatu cara pandang terhadap konsep eksplisit maupun implisit yang bersifat khas atau yang dapat membedakan seseorang pada karakteristik suatu kelompok yang diyakini dapat mempengaruhi metode, sarana, dan tujuan pada tindakan tertentu. Indikator orientasi nilai. Yang pertama, pada dimensi nilai konservasi meliputi nilai kesesuaian, nilai tradisi, nilai keamanan, dan nilai universalisme. Indikator orientasi nilai yang kedua, dengan dimensi peningkatan diri meliputi nilai pengaruh, nilai pencapaian, nilai gaya hidup berkaitan dengan kepuasan atau hedonisme. Indikator orientasi nilai yang ketiga pada dimensi nilai keterbukaan untuk berubah yang meliputi nilai stimulus terhadap lingkungan, nilai pengendalian diri, nilai kebaikan. Dimensi pada nilai konservasi. Nilai konservasi merupakan nilai moral dan sosial yang tidak hanya dipahami dalam konteks fisik saja, melainkan nilai pada non-fisik yang perlu dikembangkan dan diinovasi sesuai dengan perkembangan zaman. Nilai kesesuaian. Nilai kesesuaian adalah kemampuan seseorang dalam menghubungkan atau mentriangulasikan semua prinsip-prinsip pada aturan tertentu yang diterapkan atau nilai-nilai pada suatu kelompok atau organisasi. Nilai tradisi. Nilai tradisi adalah bentuk penghargaan atau kebermanfaatan yang menjadi acuan untuk melakukan tindakan adat atau kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat secara turun-temurun yang berasal dari masa lalu. Nilai keamanan. Nilai keamanan adalah metode perlindungan terhadap diri dan lingkungan sekitar terhadap mara bahaya yang akan terjadi ataupun menyelesaikan permasalahan jika sudah terjadi. Nilai universalisme. Nilai universalisme dapat dikatakan suatu entitas yang tidak bergantung pada pemikiran biasanya, dikontradiksikan dengan individu atau partikular. Individu disebut serupa karena berbagai hal tentang universal. Artinya tentang universal tersebut ada sesuatu yang sama atau banyak kesamaan pada individu-individu tersebut. Nilai pengaruh.
Nilai pengaruh adalah cara pandang yang disebabkan seseorang mengubah suatu pemikiran maupun tindakan. Jadi seseorang tersebut dapat mengubah cara berpikir dan tindakannya. Nilai pencapaian. Nilai pencapaian merupakan cara pandang dalam mendapatkan sesuatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nilai gaya hidup berkaitan dengan kepuasan atau hedonisme. Hedonisme adalah gaya hidup yang berfokus pada kesenangan atau kepuasan tanpa batas. Nilai stimulus terhadap lingkungan. Terdapat 6 stimulus terhadap lingkungan. Yang pertama, teori stimulus respon. Yang kedua, hambatan perilaku. Yang ketiga, teori adaptasi. Yang keempat, teori behavioristik. Yang kelima, teori beban lingkungan. Yang keenam, teori deterministik geografis. Teori stimulus respon merupakan teori terhadap semua rangsangan yang dihadapi seseorang secara berulang-ulang sampai mendapatkan tanggapan yang benar sehingga muncul suatu kebiasaan dan perilaku tertentu. Teori hambatan perilaku adalah stimulasi yang sangat berlebih atau yang tidak diinginkan sehingga mendorong terjadinya hambatan pada pemrosesan informasi yang mengakibatkan kehilangan suatu kontrol pada situasi yang sedang berlangsung. Misalnya, antipati terhadap lingkungan, membatasi kebebasan, atau menjadi pribadi yang introvert. Teori adaptasi adalah suatu proses penyesuaian individu atau kelompok terhadap norma-norma yang terjadi di masyarakat. Misalnya pada tanggung jawab hasil konstruksi sosial dan keluarga, bahkan pada masyarakat. Teori behavioristik. Teori behavioristik merupakan teori yang mempelajari tentang tingkah laku manusia melalui stimulus yang menimbulkan tingkah laku reaktif atau respon pada hukum-hukum mekanistik. Teori beban lingkungan merupakan dasar dari teori yang mengungkapkan bahwa manusia mempunyai keterbatasan pada pemrosesan informasi. Teori deterministik geografis. Deterministik geografis merupakan cara pandang terhadap lingkungan fisik, bukan kondisi sosial yang menentukan kebudayaan. Jadi yang menentukan kebudayaan adalah cara pandang terhadap lingkungan fisik, bukan kondisi sosial. Nilai pengendalian diri. Pengendalian diri merupakan kemampuan dasar yang melekat pada individu yang mengatur tindakan sehingga membentuk pola tingkah laku pada lingkungannya. Karakter dasar pengendalian diri meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nilai kebaikan. Nilai kebaikan merupakan suatu tindakan atau tingkah laku manusia yang tunduk pada norma-norma yang ada di masyarakat yang bersifat positif. Jadi pada 3 indikator
akan saya jelaskan di video selanjutnya. Kemudian pada teori stimulus respon, teori hambatan perilaku, teori adaptasi, teori behavioristik, teori beban lingkungan, dan teori deterministik geografi juga akan saya jelaskan sedetail mungkin di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.